Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak, yaitu tentang pengamatan jaringan nirkabel. A. Mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan luas atau wireless merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrator jaringan atau teknisi. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar didapat hasil yang baik. Komputer yang terhubung jaringan luas sering kali mengalami gangguan maupun kerusakan baik dari sisi hardware ataupun software. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna frekuensi atau gelombang 2,4 MHz, gejala alam, dan komputer yang terhubung dalam sistem jaringan berbasis luas atau wireless atau WAN. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan yaitu A. Tegangan listrik. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil. Sering terjadi naik atau turun atau mati mendadak dari sumber PLN. Hal tersebut sangat mempengaruhi dikarenakan semua peralatan yang kita gunakan bersumber pada listrik. Sumber listrik yang kita gunakan tidak baik atau tidak stabil, dapat menyebabkan peralatan yang kita gunakan mudah rusak. Perangkat wireless yang kita gunakan sering mati mendadak karena sumber listrik mati dapat menyebabkan perangkat wireless yang kita gunakan akan cepat rusak, sehingga akan mempengaruhi jaringan apabila terjadi kerusakan pada wireless atau radio workstation maupun di router server. B. Mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Mati atau tidak berfungsinya komponen pendukung perangkat wireless disebabkan oleh gangguan petir atau gangguan alam yang terjadi. Dikarenakan faktor alam dan petir di saat cuaca hujan dan angin kencang yang menyebabkan perangkat akan terbakar juga, makanya yang terlalu lama tanpa adanya perawatan yang berkala. C. Perangkat software. Gangguan dapat terjadi dari software yang ada di server ataupun PC klien. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh tidak jalannya aplikasi di wireless, konflik IP atau internet protokol, tidak jalannya proses proxy server pada server, dan masih banyak lagi jenis gangguan software lainnya. Solusinya adalah admin harus menguasai standar server dan klien. Troubleshooting. Periksa apakah kartu jaringan rusak secara fisik atau tidak. Periksa apakah kabel sudah dipasang secara benar sesuai dengan prosedur. Periksa apakah ada kerusakan pada hub atau konsentrator jaringan. Periksa software jaringan. Periksa apakah kartu jaringan sudah diaktifkan melalui BIOS. Periksa apakah kartu jaringan sudah ada drivernya yang terpasang. Periksa apakah kartu jaringan sudah dikonfigurasikan IP-nya. Dengan melakukan pemeriksaan kedua hal ini tersebut, maka kita bisa memilah jenis masalah yang timbul dan melakukan troubleshooting berdasarkan jenis permasalahan yang muncul. Langkah isolasi kerusakan. Supaya tidak terjadi kerusakan saat pemakaian perangkat jaringan baik yang berupa hardware maupun software, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Kerusakan perangkat keras. Sebelum memasang perangkat jaringan, semua diperiksa secara cermat apakah terdapat cacat secara fisik pada perangkat tersebut. Bacalah manual dari tiap-tiap perangkat untuk mengetahui kemampuan kerja dari alat tersebut. Jika terdapat kerusakan pada alat, langsung lakukan penggantian alat. Jangan pernah memaksakan alat untuk bekerja melebihi kemampuan alat. Kerusakan software. Gunakan driver perangkat jaringan yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pembuat perangkat jaringan. Jangan pernah membiarkan PC atau software antivirus karena virus menyerang melalui jaringan dan bisa mengganggu koneksi jaringan. Gunakan software untuk monitoring kinerja jaringan sehingga bisa mendeteksi permasalahan koneksi lebih dini. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, baik software maupun hardware, maka pengawasan dan perawatan rutin secara berkala sangat diperlukan. B. Mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. A. Jaringan lambat. Pernahkah Anda menggunakan Wi-Fi di tempat umum atau kantor? Tiba-tiba koneksi menjadi lambat. Hal tersebut terjadi karena jumlah penggunanya sangat banyak, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk menangkal hal tersebut, kita dapat membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth management.
2. Lupa password. Password yang memiliki peran vital dalam jaringan wireless, karena dengannya kita dapat membatasi pengguna yang dapat terhubung pada jaringan kita. Namun, pernahkah Anda kelupaan password? Jika iya, Anda tidak perlu panik, sampai-sampai harus panggil teknisi ISP langganan Anda, karena kita dapat mereset modem atau akses point ke pengaturan semula, sehingga kita dapat mengatur password barunya lagi. 3. Lupa mengatur IP address. IP address merupakan suatu alamat pada komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain. IP address terbagi atas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan static. Jika kita menggunakan jaringan internet, maka ada baiknya kita menggunakan DHCP agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan atau collision dengan komputer lain. Sedangkan jika kita menggunakan jaringan ad hoc atau peer-to-peer, maka ada baiknya kita menggunakan IP address static agar IP address kita berada satu kelas yang sama dengan komputer lainnya. 4. Sinyal lemah. Sinyal lemah merupakan hal yang paling tidak diharapkan. Hal ini terjadi akibat banyak faktor, di antaranya 1. Banyaknya jumlah pengguna. 2. Hal ini menjadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka. Karena dengan ramainya pengguna, maka akan membuat jaringan dan sinyal lemah. 3. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan hotspot tambahan yang dapat mengcover jumlah pengguna yang melebihi batas. 4. Berada jauh dari hotspot. Jarak merupakan hal yang mempengaruhi tingkat device atau laptop ataupun smartphone dalam menjangkau sinyal akses point. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa mencoba untuk memilih tempat duduk yang berada di dekat akses point. 5. Wireless Network Adapter Disable. Pernahkah Anda melihat tanda silang pada logo jaringan laptop Anda, padahal Anda berada pada lokasi yang memiliki akses ke internet? Hal ini terjadi karena Anda mendisable wireless network adapter secara sengaja maupun tidak sengaja pada laptop Anda. Agar laptop Anda dapat mendeteksi jaringan yang ada, maka Anda harus menenablekan wireless network adapter. 6. Lupa membayar tagihan bulanan. Poin terakhir ini merupakan masalah klasik yang sering terjadi pada akhir bulan. Walaupun ini bukan masalah teknis, tapi kalau hal ini terjadi akan membuat kita tidak dapat terkoneksi ke internet dalam waktu yang tidak dapat diketahui atau sampai kita membayar tagihan. Untuk mencegah hal ini, kita dapat menerapkan jet berikut. 1. Mengingat tanggal. 2. Rajin menabung. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Presentasinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.